Selamat datang di channel Awal dan Akhir. Tuhan kiranya melindungimu, saudara-saudariku. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Kembali bersama dengan saya, teman-teman semuanya. Ya, saat ini kita akan membahas satu topik, yaitu di dalam channel Awal dan Akhir, di mana kita akan membahas bagaimana kelanjutan ya tentang manusia jatuh di dalam dosa ya, dan bagaimana dosa itu berkembang ya di dalam darah atau daging keturunan daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan saat ini kita akan melihat ya bahwa dosa ini sesuatu hal yang paling berat ya, dan bagaimana juga solusi yang didapatkan ya manusia di dalam mendapatkan pengampunan atas segala pelanggarannya ya. Ada yang mengikuti cara manusia, yaitu cara orang tua mereka, dan ada juga yang mengikuti caranya yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Jadi sehingga di situ kita bisa mengetahui mana yang berkenan lagi kepada Tuhan dan mana yang tidak ya. Dimana kisah ini yaitu tentang kisah Kain dan Habil ya. Di sini saya akan membaca untuk kita. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" "Darah adikmu itu berteriak kepadaku di tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangankan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Katakan kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Baru kita akan lanjutkan dalam keturunan Kain, Set, dan Enos ya.
saat ini saya tidak mau membahas keturunan-keturunan ini ya, karena ini keturunan yang begitu mudah ya untuk kita mengerti ya, karena yang keturunan Kain dan Set dan Enos ya. Jadi teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini bagaimana kita bisa melihat ya dari cerita Kain dan Habel ya, ini sangat menarik, di mana di sini kita bisa melihat ya bagaimana keturunan daripada si Adam dan Hawa ya, mereka memiliki 2 anak laki-laki ya, walaupun nanti mereka memiliki anak perempuan ya, keturunan yang lain ya, tetapi namanya tidak dicantumkan ya di sini. Jadi kita bisa melihat di situ bahwa yang pertama bernama si Kain atau Kobil ya, dan yang kedua bernama Habel atau Hobil ya. Jadi Kobil adalah seorang petani ya yang menanam tanaman sayur mayur dan pohon buah-buahan di ladangnya ya. Sedangkan si Habel seorang gembala kambing domba ya, diceritakan di situ pada suatu hari kedua orang itu membawa persembahan kepada Allah ya, atau kepada Tuhan ya. Tetapi si Kobil mempersembahkan juga sebagian dari hasil ladangnya ya, sedangkan Hobil juga mempersembahkan binatang kurban. Firman Allah mengatakan bahwa Allah menerima persembahan si Hobil itu ya, tetapi persembahan Kobil ya tidak diindahkannya ya. Jadi itu jelas di ayatnya yang ketiga ya. Jadi sama-sama mereka mempersembahkan ya, mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat di sini ya, bahwa persembahan Hobil yang berupa binatang yang tidak bersalah melukiskan sebenarnya bagaimana dosa mengakibatkan kematian, seperti halnya korban pertama yang diadakan Allah sebagai lambang penghapusan dosa Adam dan Siti Hawa ya, atau Adam dan Hawa ya. Rupanya itulah sebabnya Allah menerima persembahan si Hobil ini sebenarnya ya. Sedangkan di pihak lain persembahan Kobil ya atau si Kain ini melukiskan kerja keras yang dilakukannya sendiri ya, sama seperti yang dilakukan oleh si Adam dan Hawa ya sebelum Allah menyediakan cara bagi mereka ya, dimana ketika mereka sudah memakan buah pohon yang sudah dilarang oleh Tuhan, akhirnya mereka memiliki usaha sendiri untuk menutupi kenajisan mereka, yaitu dengan daun-daunan ya. Jadi ini juga yang dilakukan oleh si Kobil ya, ia mengambil ya daun ya atau hasil kerjanya sayur-sayuran ini melambangkan tentang daun-daunan ya, sama seperti daun-daunan itu. Jadi dia mempersembahkan itu untuk Tuhan, dan ternyata itu tidak berterima kepada Tuhan ya, atau persembahan itu ditolak ya. Pekerjaan yang dilakukan si Kobil bukan sesuatu yang salah sebenarnya, tetapi pekerjaan itu tidak dapat dijadikan pengganti dosanya ya, atau yang bisa menghapuskan aibnya ya. Makanya ia menjadi marah di dalam hatinya ya. Jadi si Kain tidak berusaha mencari tahu apa yang menyenangkan hati Allah ya pada waktu itu ya. Si Kobil tidak menyadarkan diri ya. Jadi dia dikuasai oleh amarahnya, dia dikuasai oleh rasa dengkinya ya. Dan dia dikuasai bahwa hanya dengan caranya dia itu bisa mendapatkan ya pengampunan. Ternyata tidak ya. Sehingga si iblis pun ya masuk dalam hatinya ya. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang buruk ya kepada adiknya. Ia merencanakan yang jahat di dalam hatinya ya. Tapi Allah itu Maha Tahu dan Maha Kasih ya. Makanya Allah itu masih menasihatkan dia melalui firman-Nya ya. Katanya, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tadi situ sangat jelas ya. Sebelum si Kobil ya itu jatuh di dalam perencanaannya ya, Tuhan mengingatkan dia dengan pelan, dengan kasih
tetapi ia tetap berkeras hati, ya, sehingga sebenarnya dirindukan Allah. Ia tidak menghendaki Qabil mengalami kehancuran, tetapi masalahnya Qabil tidak mau mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ia tetap mengeraskan hati sehingga ia mengajak adiknya ke ladang seakan-akan hendak bercakap-cakap dengannya. Di situ si Kain atau si Qabil membunuh adiknya si Habil atau Qabil, oleh karena Qabil tidak mengikuti cara Allah dalam rangka mendapatkan pengampunan dosa, ya, dengan mengikuti cara yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Maka si Kain atau Qabil dikutuk Allah dan diusir dari rumahnya untuk selamanya. Sebaliknya, Habil dinyatakan sebagai orang benar karena ia menaati firman Allah, ya. Ia mengikuti cara yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam mendapatkan pengampunan dosa, walaupun ia sudah mati secara jasmani, tetapi ia mendapatkan kehidupan bersama Allah untuk selama-lamanya. Ya, jadi disitulah sesuatu hal yang paling menarik ya bagi kita, ya, bagaimana ya dosa itu ya tertular, ya, bagikan penyakit kanker. Kalau yang satu sudah kena, maka ia akan menular secepatnya ke sel-sel yang lainnya, ya. Jadi untuk itu teman-temanku yang terkasih, marilah kita mengingat, ya, marilah kita mereview kembali ya sampai saat ini, apakah kita juga sudah mengikuti cara yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, yang sudah dipraktekkan oleh Allah itu sendiri, ya, di dalam mendapatkan pengampunan dosa atau menutupi dosa-dosa, ya, atau masih belum, ya. Kalau masih belum, marilah kita akan mengikuti cara Tuhan atau mengikuti cara atau usaha manusia itu sendiri, ya, di dalam mendapatkan pengampunan dosa. Ya, apa yang usaha manusia, ya, bisa saja dengan caranya, oh saya harus melakukan hal ini, saya melakukan hal ini, pasti saya akan mendapatkan pengampunan dosa. Ya, sebenarnya semuanya baik, sama seperti yang dilakukan oleh si Kain tadi, ya, bahwa ia memilih sayur-sayuran yang terbaik, ya, tetapi tetap sebenarnya yang terbaik di situ, ya, oke lah, bisa kita ketahui wah itu wow sekali. Kenapa? Sama-sama yang terbaik yang dipilih, tapi pada dasarnya itu tidak menyenangkan. Walaupun kita melakukan menurut kita itu yang terbaik, tetapi belum tentu itu menurut Allah itu adalah yang terbaik, ya. Tetapi hanyalah yang sudah Allah tentukan yang terbaik, itulah yang harus kita lakukan, ya, walaupun menurut pandangan kita, oh itu nggak mungkin, ya, itu mustahil, itu yang terbaik, ini ada yang lebih terbaik, ya, oh oke. Mungkin nanti saudara bisa menjadi Allah kedua, ya, yang mengganti ke Allah yang bisa mengatur, ya, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, bisa saja. Tetapi itu kembali kepada pilihan kita masing-masing. Banyak orang yang merencanakan, ya, yang mengatakan, ada orang yang mengatakan dengan banyaknya dia berbuat baik, ya, mereka akan mendapatkan pengampunan itu, ya. Sebenarnya itu baik, ya. Kenapa? Berbuat baik kepada orang-orang lingkungan dan banyak orang itu hal yang wajar, dan itu sebenarnya sangat baik menurut kita, ya. Dan juga menurut saya itu sangat baik, ya. Tetapi bukan untuk ditiadakan juga hal itu, tetapi ada sesuatu hal yang lebih baik yang telah Tuhan tetapkan. Mengapa kita mengabaikan hal yang sudah ditetapkan Allah itu yang terbaik, ya, dan mengatakan bahwa yang terbaik di atas itu adalah kebaikan yang sudah kita lakukan, ya. Mungkin kita rajin beribadah, rajin bersedekah, segala macam lah, tetapi itu belum tentu. Tetapi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, itulah yang kita ikuti. Apa yang sudah digariskan, apa yang sudah dituliskan, itu yang harus kita laksanakan, dan itu tidak akan ada penolakan dari Allah dari apa yang sudah ditetapkannya, ya. Kenapa? Karena itu sudah caranya, sudah disediakannya, gak mungkin ia menolak, ya, hal itu nantinya, ya. Sedangkan
yang kita siapkan saja ya bisa saja ditolak. Woi, itu bukan yang terbaik, bukan itu yang saya siapkan, bukan itu cara yang saya mau. Ya, kenapa? Karena Dia Tuhan yang memiliki kehendak, Dia Tuhan yang berotoritas, ya. Dia Tuhan yang memiliki kedaulatan di dalam segala sesuatu. Ia sudah menentukan, Ia sudah menyediakan ya segala sesuatu yang terbaik yang menurut kehendaknya, ya. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini ya. Saya berharap bahwa kita bisa memiliki pilihan masing-masing ya, di mana apakah kita memiliki cara yang dipilih oleh si Kain atau si Habil ya, atau kita akan mengikuti cara yang disediakan, yang sudah dipraktekkan oleh si Habil ya, di mana dia mengikuti caranya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan ya, di dalam mendapatkan pengampunan ya atas segala pelanggaran-pelanggarannya, dan di dalam memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekian, kiranya Tuhan senantiasa melindungi dimanapun kita berada.